Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tita Octavia with name 22220026. Um, I am from A1 class 2022. So today I'm going to explain what did I get from this semester with Miss Rasi Yogaviati from subject English Entrepreneur. So the first slide is entrepreneurship. So I have collect the statement from the expert about entrepreneurship. So entrepreneurship is the act of founding a new company where none existed before. Entrepreneur is the person, and entrepreneurs are the small group of persons who are new company founders, and that their intention is for the business to grow and prosper beyond the self-employment stage. From Howell and Graham, 1972. Jadi entrepreneurship ini itu adalah sebuah aksi dari seseorang yang menciptakan sebuah company baru yang sebelumnya itu gak ada. Nah, intensi orang-orang ini juga itu bisnis dan juga gimana caranya meningkatkan dan mengembangkan omset keuntungan. Nah, slide selanjutnya itu ada step-step memulai berniaga. Nah, untuk yang pertama itu ada optimisasi WhatsApp. Jadi, apa sih optimisasi WhatsApp itu? Jadi, kita memanfaatkan WhatsApp dengan cara menyimpan banyak nomor orang, mulai untuk mengechat orang-orang, mulai berkenalan, mulai mereply status orang, mulai membuat status. Nah, yang selanjutnya ada side hustle. Side hustle itu adalah pendapatan sampingan. Jadi, mungkin kalau kita mahasiswa itu pendapatan sampingannya bisa kayak jadi dari jualan pulsa atau jasa top up e-wallet. Nah, untuk yang selanjutnya ada make 7 steps of status on WhatsApp. Nah, jadi step-step ini tuh bisa kita ikuti untuk jadi status kita itu lebih engagement gitu buat orang lain. For the first is sapaan, greetings. The second is provide the problem, and then solution, and then start to provide our marketing, and then start to upload our product, and then start to education about the product. Misalnya kalau produk skincare, buat apa aja nih skincare-nya, misalnya buat jerawat, buat kulit kusam, pori-pori. Nah, selanjutnya ada transaction. Misalnya ada yang beli, nah kita bisa screenshot tuh pesannya, nah bisa kita upload ke WhatsApp. Nah, untuk yang selanjutnya ada testimoni. Start to upload testimony. Nah, yang selanjutnya ada customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Lalu ada diskon. Nah, yang terakhir itu reseller. Jadi, bisa kita perbanyak cabang walaupun keuntungannya sedikit. Gak apa-apa, banyakin aja cabangnya. Nah, the next itu ada important to know your strength and weakness. So, I have write my 5th strength and weakness. Nah, terus Miss Rasi juga bilang kembangkan kelebihan dan belajar memanfaatkan kelemahan. Nah, dari situ I have heard the quotes from weakness. So the quote says like, bahkan saat pikiranmu meremehkan dirimu sendiri, ingatlah bahwa Allah selalu mendukungmu dengan berkata, kamulah ciptaan terbaiknya. Nah, jadi untuk kalian-kalian nih yang selalu meremehkan kelemahan kalian sendiri, nah ingatlah bahwa Allah selalu mendukung kalian. Aku juga. So also I have heard about quotes about strength. Jadi for all of you that selalu membandingkan kelebihan orang lain dengan kelebihan kamu sendiri, I have heard about this quotes says that jangan membandingkan kelebihanmu dengan orang lain. Tidak ada perbandingan antara bulan dan matahari. Mereka bersinar saat ada waktunya. So, jadi quotes ini tuh yang deg banget, kayak seseorang yang selalu menyombongkan kelebihan atau membandingkan kelebihan-kelebihan orang lain itu. Nah, ini ada quotes-nya nih yang paling deg menurut aku. Nah, back to the topic. I'm sorry. The next slide is cara mengatasi kekurangan. The first is belajar. Jadi, misalnya kita tuh gugup nih kalau bicara depan orang lain. Nah, start to learning. Either talking with the mirror or start to talking with your family or your talking with your friends. And the second is delegation. Delegation is like when people want you to be a MC,
You have to do it and you have to responsible for it. So the next slide is goals, tujuan hidup. I quote from Al-Quran. Jadi aku mengutip ayat Al-Quran yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Nah, yang artinya dan kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Quran surat Al-Ahqaf ayat 3. Nah, jadi goals itu kalau menurut ulama Ali Zainal Abidin bahwa tujuan hidup dan bagaimana kita menjalaninya sangatlah penting untuk kehidupan ke depannya. Karena dengan adanya tujuan hidup bisa membuat seseorang lebih termotivasi untuk mencapai target impian hidupnya. Nah, for the next slide is goals kita itu harus terukur jarak, waktu, dan dana. Nah, jadi misalnya aku mau naik haji nih sama keluarga aku di 2025, amin. Nah, itu bisa diukur jarak, itu juga bisa diukur waktu, dan itu juga bisa diukur dana. Start to nabung yang penting. Nah, ya slide selanjutnya itu ada memperbaiki ilmu. Bagaimana sih cara memperbaiki ilmu? How to rebuild our knowledge. The first is memperbaiki mindset. So, jadi kalau mindset aku itu tentang ilmu itu adalah kayak kewajiban dan juga belajar. Nah, belajar itu aku mindsetnya itu bermain dan juga beribadah. Nah, jadi selain belajar yang kita dapat, ilmu yang kita dapat, bermain juga kita, ya mungkin ada bermainnya dikit. Nah, kita juga dapat pahala nih karena mindsetnya beribadah. Nah, untuk yang the second is jadwal belajar. Start to make your schedule for learning, for studying. Misalnya 30 menit per hari. Tapi setiap hari nih, 30 menit. Misalnya hari ini 30 menit belajar aplikasi ini. Nah, besoknya 30 menit belajar aplikasi ini. Yang penting konsisten 30 menit. Gak harus kayak belajar dari jam 10 malam sampai subuh gak tidur. Nah, itu gak perlu. Nah, the third is investasi leher ke atas. Jadi, start to reading a lot of journal, start to reading a lot of book, start to learning from other things, from YouTube, from TikTok, from Instagram. So start learning from anywhere and anytime. So these are resources that I have collected for making this PowerPoint. So the next slide is I will going to explain about Chippy Chips report. I'm gonna explain Chippy Chips sales report atau laporan penjualan Chippy Chips yang kemarin. Nah, for the first slide is introduction. Keripik singkong, pedas, chippy chips. Chippy chips are chips made from cassava. In making chippy chips, everything is made with ingredients that are halal and safe for consumption. In addition, chippy chips have been checked through many stages of checking or inspection and are guaranteed for consumption. Jadi chippy chips ini terbuat dari singkong, terus terbuat dari bahan-bahan halal dan juga aman untuk dikonsumsi karena telah melewati berbagai macam stage, berbagai macam cek dan juga inspeksi. Nah, untuk for the next slide is sales method, door to door. Jadi kita itu menjualnya itu langsung ke customernya. Jadi ketika jadi langsung menawarkan gitu. Now for the second is set status WhatsApp. So we upload the product in WhatsApp, and then when the customers want to buy it, we come to the customers and sell it. So the next slide is preparation. First, we discuss what we would sell. Secondly, we decided to sell cassava chips. We decided to sell only spicy flavors. After that, we discussed the name of the product that we will make. Initially, Crepiku, Kripik, and finally became Chippy Chips. We also made the slogan "Spicy to burn your mouth." And the fifth is determining what the packaging will be like. We agreed that the packaging would use plastic packaging. After that, we pressed using an impulse seller.
or plastic press machine. And the last is we made the product stickers. So the next slide is implementation. On Monday, 20 May 2024, we start to buy a product in the distributors, and then we start to buy the plastic for packaging, and then we also do the repackage that day, pack the cassava chips, and then we press it, and we discuss the weight. So the next day is Thursday, 21 May 2024. We start to sell it, the product. We start at 8 o'clock in classrooms, and then many people buy it. And then after that, we start to berkeliling di sekitaran kampus. Tapi karena mungkin itu matkul pertama ya, jadi pada pada orang itu pada gak ada kepada belajar. Jadi agak sepi dan juga ada beberapa yang beli. And for the next slide is result. As you can see, there's pictures that the chippy chips has already made. Jadi kita itu membuat 33 pak dengan isinya itu 60 gram per paknya. So the next slide is pengeluaran. Jadi pengeluaran yang kita keluarkan itu ada keripik singkong 1 bal 59.000, plastiknya 1 pak 6.000, stikernya 2 pak 13.000, sama dengan 26.000, dan juga ada lain-lain kayak bumbu-bumbu tambahan gitu 4.000. Jadi totalnya ada 95.000. Nah, untuk pendapatannya itu kita kan memproduksi 33 pak dikali 5.000, dan itu jadi sekitar 165.000. Nah, for the next is advantages atau kelebihan. Kelebihan produk kita itu ada di kualitasnya, ke satu, karena keripik itu dipres dan juga bahannya yang berkualitas tinggi, jadi keripiknya itu tidak mudah basi dan juga enak, gurih, pedas, nagih gitu. Nah, untuk yang kedua itu ada inovasi produk. Jadi inovasi produknya itu kita mendesain selucu mungkin package-nya dan semenarik mungkin, yaitu dengan menambahkan stiker salah satunya. Nah, for the next is disadvantages atau kekurangan. Yang pertama itu keterbatasan distribusi, mungkin karena terbatas juga ya waktunya, jadi cuman berjualan di sekitar prodi bahasa Inggris dan sekitar IKIP. Nah, yang kedua itu ada keterbatasan produk. Mungkin produk kita hanya menjual keripik singkong. Jadi mungkin bila produknya lebih banyak mungkin akan ramai. Nah, yang selanjutnya ada threat atau ancaman. Ancamannya itu yang satu ada perubahan pelanggan. Misalnya pelanggannya itu jadi nggak suka pedas atau ya tadinya suka beli jadi nggak beli karena pedas kan. Nah, yang kedua itu ada persaingan ketat, karena keripik ini tuh marak gitu dijual di luaran, jadi persaingannya pun ketat. Nah, untuk future plans-nya, for the first is market expansion. Maybe we have to start expansion into mungkin ke anak SMK atau ke anak universitas lain, atau bisa di Shopee, online market. So the second is strategic partnership. Mungkin kita bisa mendistribusikan produk ini ke warung-warung atau ke toko-toko. Nah, for the third is expand flavors. Maybe we have to try new flavors. And the fourth is expand product types. Maybe we have to try a lot of product types. Jadi kayak keripik singkong, mungkin keripik ubi, keripik sukun, keripik keripik pisang, maybe that like that. So the next is documentation. Jadi potong pertama itu proses pengemasan, penimbangan, dan pengepresan produk. Nah, yang di bawahnya itu ada produk yang sudah jadi. Nah, chippy chips. Nah, itu adalah stikernya. Nah, dan yang paling ujung itu adalah dokumentasi pembeli yang membeli chippy chips. I think that's all from me. I'm sorry if there's any error words. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.